Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Nurfadilah dengan NIM 6612126. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi terkait manajemen ASN, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Siervi Rahayu, Esos MAP. Jadi, manajemen ASN itu apa sih? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah jenis dan fungsi pegawai ASN. Jadi berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terdiri atas dua macam, yaitu PNS dengan PPPK. Jadi PNS ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya yaitu fungsi pegawai ASN. Jadi pegawai ASN ini fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, lalu sebagai pelayan publik, dan yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Baik, di sini ada perbandingan dari hak PNS dengan hak P3K. Jadi perbandingan antara hak PNS dengan P3K ini yang membedakan itu hanya dari jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi kalau hak PNS ini terdapat jaminan pensiun atau jaminan hari tuanya. Sedangkan hak P3K ini tidak ada. Kemudian kewajiban sebagai seorang ASN. Jadi sebagai seorang aparatur sipil negara ini wajib untuk setia dan taat kepada Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar 1945, lalu Negara Republik Indonesia dan pemerintah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lalu melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah, kemudian menaati ketentuan perundang-undangan, lalu melaksanakan tugas kedinasan, kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku maupun tindakannya, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di wilayah NKRI. Selanjutnya yaitu kode etik dan kode perilaku sebagai seorang ASN. Jadi ASN ini sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan sebagai seorang ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menjadi acuan bagi para seorang aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu siklus manajemen PNS. Jadi pada siklus manajemen PNS ini terdapat 12 siklus. Jadi di sini saya ingin menjelaskan 5 siklus dari manajemen PNS. Jadi dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, setiap instansi pemerintah ini wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada PNS ini dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Berdasarkan penyusunan kebutuhan tersebut, Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS ini secara nasional. Lalu pengadaan PNS ini merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Pengadaan PNS ini di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh menteri. Lalu pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Lalu pengembangan karir. Jadi pengembangan karir PNS ini dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir PNS ini dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi antara lain itu melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi ini harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Dalam mengembangkan kompetensi setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Lalu promosi PNS ini dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, lalu kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, ras, dan golongan. Jadi setiap PNS yang memenuhi syarat ini mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.